kami dari kelompok 5 mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Di sini kami akan melakukan bincang singkat mengenai obesitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Kuyangan sebagai moderator, dan juga ada Kak Firdani Novanti dan Kak Hana Natali yang akan berbincang-bincang mengenai obesitas itu sendiri. Nah, di sini kami akan membahas apa sih itu obesitas, apa penyebabnya, dan juga apa dampaknya bagi kesehatan. Saya yakin semua yang nonton video ini pasti pernah mendengar apa sih itu obesitas, dan mungkin juga pernah melihat teman-teman atau lingkungannya yang orang-orang lingkungannya yang memiliki badan lebih atau obesitas itu. Nah, di sini kiranya video ini bisa membuka pikiran kita supaya kita bisa melakukan hidup sehat, supaya kita terhindar dari obesitas. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Firda dan Kak Hana untuk melakukan bincang-bincang mengenai obesitas. Terima kasih ada Kak Elok telah memberikan kesempatannya. Hai, apa kabar Kak Firda? Akhirnya nih kita bisa ketemu meskipun hanya Kabar baik, iya nih karena kondisi masih seperti ini, jadi kita cuma bisa ketemu virtual ya. Yang kita untuk memberikan informasi kesehatan kepada teman-teman yang Nah, katanya kalau nggak gendut nggak bahagia. Apalagi yang anak-anak yang kurus atau anak muda-muda yang kurus tuh sekarang ikut tren itu. Bagaimana menurut kakak tentang pandangan tersebut? Nah, menurut WHO ada 4 kategori status gizi seseorang, yaitu kurus, normal, kegemukan, dan obesitas. Kalau naikin berat badannya nggak terlalu banyak, misalnya dia awalnya kurus, yang nggak apa-apa, malah bagus, dan itu jadi ideal. Tapi yang bikin masalah adalah jika dia naikin berat badannya berlebih, maka itu akan menyebabkan obesitas, dan itu bikin penyakit lain di dalam tubuh. Nah, dari tadi kan kakak nyebutin kata obesitas. Obesitas itu sendiri apa sih, Kak? Nah, kita perlu tahu dulu pengertian obesitas itu adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak atau berlebih. Akibatnya, kalori yang lebih banyak dibandingkan energi yang digunakan. Atau lebih ringkasnya, obesitas adalah suatu kondisi di mana asupan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan energi yang dikeluarkan, seperti berolahraga dan beraktivitas. Nah, obesitas ditandai dengan nilai indeks massa tubuh IMT 30 atau lebih. Hitung-hitungnya ada di rumus ya. Kamu bisa cek di Google. Terus, tandanya biasanya juga mudah berkeringat, penumpukan lemak di beberapa area tubuh, mudah lelah, dan nyeri sendi. Oh, jadi seseorang bisa dikatakan terkena obesitas jika asupannya tidak sesuai dengan energi yang dikeluarkan ya, Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Obesitas itu sendiri kalau boleh tahu oleh apa ya? Nah, obesitas dapat disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang. Obesitas juga bisa disebabkan oleh konsumsi makan secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan olahraga secara rutin. Orang biasa gitu. Gemuk berada satu level di bawah obesitas. Para dokter sendiri menjelaskan bahwa obesitas sendiri merupakan kondisi di mana massa lemak tubuh jauh melampaui dari yang seharusnya. Sedangkan kegemukan merupakan kondisi berat badan yang hanya melewati BMI normal. Oh, berarti kalau terkena obesitas itu pasti memiliki dampak ya, Kak? Kalau boleh tahu apa-apa saja dampaknya, Kak? Banyak sih, contohnya seperti sleep apnea atau bisa disebut henti napas waktu tidur. Bisa terkena asma, stroke, diabetes, penyakit jantung kronis, hipertensi, bahkan hormon reproduksi abnormal, varises, bisa juga kena ginjal, penyakit kandungan bedu, dan banyak lagi yang bisa menyebabkan komplikasi di dalam tubuh.
Wah, bahaya banget ya dampaknya buat kesehatan kita. Apalagi kalau terkena obesitas, berarti kita akan sakitan terus. Nah, bagaimanakah cara menghindarnya atau cara pencegahan agar terhindar dari obesitas? Kamu bisa konsumsi sayuran dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Membatasi waktu tidur yang berlebih, meningkatkan aktivitas fisik yang memerlukan tenaga, minimal paling 30 menit setiap hari ya. Nah, lakukan itu secara teratur 3-5 kali per minggu. Kemudian, lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games. Batasi juga makanan yang banyak mengandung gula, garam, dan lemak berlebih. Kak, ada masukan nggak sih untuk teman-teman yang telah terkena obesitas itu sendiri? Pola makannya yang baik gimana ya? Hindari makanan junk food dan mulai pilih makanan berserat seperti oats, pasta dari gandum, atau nasi merah. Hindari jenis karbohidrat yang mengandung gula sederhana seperti soda, permen, dan macam-macam minuman yang manis-manis. Batasi daging merah atau sumber protein hewani lainnya. Perbanyaki konsumsi sayur dan buah. Konsumsi protein rendah lemak seperti tahu dan ikan. Dan juga gunakan jenis minyak yang sehat seperti minyak zaitun. Intinya hindari suplemen penurun berat badan. Usahakan juga kurangi porsi makan dan dari porsi makan biasanya. Hindari makanan tengah malam juga, yang pastinya kita harus menjaga porsi makan agar tidak berlebihan dan pola makan juga teratur, dan tidak lupa untuk berolahraga dan beraktivitas. Kak mau tanya lagi nih, bagaimana menurut Kakak nih pandangan seorang ibu tentang anak gendut itu, pandangan anak gendut itu merupakan awal dari obesitas atau itu bisa merusak kesehatan anak tersebut? Menurut saya itu salah persepsi. Orang-orang tua kita dulu berpikir bayi yang gendut dan suka makan adalah sehat. Padahal konteksnya jelas salah. Anak gemuk atau bahkan sampai obesitas bisa disebabkan karena 3 hal. Pertama, saat ibu mengandung tak mengontrol konsumsi makanan sehingga gula darahnya naik drastis dan mempengaruhi perkembangan janin. Yang kedua, saat sudah lahir, anak dipaksa untuk banyak makan melebihi porsi wajar, sehingga juga bertambah. Dan ketiga, anak sering diberikan susu oleh orang tua, mau sebelum makan, salah makan, mau tidur, sesudah tidur, kadang bermain juga diberikan susu. Seharusnya sih orang tua dapat membatasi anaknya untuk mengkonsumsi makanan banyak, apalagi jajanan sembarangan di luar rumah. Karena paling disarankan anak memiliki berat badan yang normal. Untuk itu, pastikan anak mendapatkan asupan yang memiliki gizi seimbang. Selain itu, pastikan pula anak melakukan olah fisik agar tidak terbiasa dengan gaya hidup sedentari atau berdiam diri, atau biasanya kita sebut malas gerak, yang pada akhirnya itu akan mengundang datangnya banyak penyakit. Makasih banyak buat Kak Firda telah ilmunya dan memberikan tips dan trik agar terhindar dari obesitas. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Putri Elo. Oke, terima kasih untuk Kak Firda dan Kak Hana yang sudah membahas tentang obesitas secara singkat, padat, dan jelas untuk kita semua dan untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan juga tadi ada dibahas oleh Kak Firda untuk ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu zaman now atau ibu-ibu muda, supaya bisa merubah persepsinya tentang bayi yang gendut itu lucu. Karena bayi yang gendut itu atau anak-anak yang gendut itu bisa masuk ke dalam obesitas juga loh, nggak cuma untuk orang dewasa. Bahkan kalau masih kecil sudah masuk dalam obesitas itu sangat berbahaya banget untuk masa depannya, untuk kesehatan dia pertumbuhannya juga bahaya banget. Nah, sebelumnya saya juga mau nanya untuk Kak Firda, mungkin pertanyaannya agak sama tadi sama Kak Hana. Itu kan banyak remaja sekarang, terutama remaja putri, itu sering mengatakan kata self-love. Nah, kata self-love itu kan kayak mencintai diri sendiri, tapi banyak yang mencintai diri sendiri itu kayak dengan makan, makan, makan. Kalau makannya sehat sih nggak apa-apa, dengan porsi yang sewajarnya sih nggak apa-apa. Cuman kalau kebanyakan kan
berbahaya juga untuk tubuh, apalagi kalau yang dikonsumsi itu makanannya biasanya makanan cepat saji atau gorengan atau yang ya junk food ya bisa kita bilang gitu. Itu menurut Kak Firda bagaimana ya Kak? Sebenarnya sih bagus sih buat self love, tapi kita harus tahu IMT untuk diri kita sendiri dulu. Kalau IMT-nya di kategori normal ya nggak apa-apa. Tapi kalau IMT-nya di kategori obesitas, sebaiknya dikurangin ya untuk porsi makannya. Perbanyak konsumsi sayur serta buah. Pokoknya makan makanan yang sehat dan juga diimbangi dengan olahraga. Ya, terima kasih untuk Kak Firda. Jadi ini untuk teman-teman semua yang menonton, terutama untuk kamu cewek, perempuan, jangan bersembunyi di balik kata self love untuk bisa makan sana makan sini, apalagi kalau makanannya yang bisa kita bilang nggak terlalu sehat, apalagi kalau yang gorengan-gorengan atau makan cepat saji itu kan nggak bagus juga untuk kesehatan kita kalau terlalu sering. Nah, untuk teman-teman semuanya, tadi sudah dibilang cara mengukur IMT dan segala macam itu bisa ada di Google dan bisa dicek. Itu simple kok caranya. Nah, untuk teman-teman yang dalam kategori normal itu sangat bagus dan saya harapkan untuk bisa mempertahankan kondisi itu. Dan juga untuk teman-teman atau mungkin yang dalam golongan kurang bisa menambah pola makannya atau menambah porsi makannya sedikit demi sedikit, tapi tidak juga secara berlebihan. Dan jangan juga mengkonsumsi suplemen kayak yang dikatakan oleh Kak Firda tadi, karena itu nggak bagus juga untuk kesehatan. Dan untuk teman-teman yang dalam kategori lebih ataupun dia masuk dalam bahkan obesitas, saya harapkan untuk bisa mulai dari sekarang, untuk bisa merubah pola hidupnya, bisa merubah porsi makannya juga, bisa mungkin bisa kita katakan porsi kuli yang satu hari bisa 4 kali atau bahkan 5 kali makan kita bisa kurangin, misalnya satu hari 3 kali aja dengan porsi yang kita kurangin juga sesuai kebutuhan kita. Karena yang kata orang bilang berlebihan itu tidak baik, apalagi kalau obesitas. Bahkan tadi kata Kak Firda, kalau obesitas itu sangat berbahaya untuk tubuh kita karena berdampak ke penyakit jantung, stroke, asma, bahkan yang lain-lain yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Jadi mungkin dengan video ini teman-teman bisa mengubah persepsi kita apa itu bahaya obesitas dan kita bisa mengurangi angka penyakit obesitas juga yang ada di Indonesia itu atau di dunia ini, karena menurut data juga angka obesitas itu bukan suatu hal yang kecil loh untuk di dunia kesehatan, sangat berbahaya banget. Nggak cuma 1-2 orang loh yang bisa penyakit obesitas, bahkan anak-anak juga bisa obesitas. Kayak yang saya sampaikan tadi, jadi kita bisa dan ibu-ibu juga bisa menjaga anaknya, pola makan anaknya tidak terlalu membangga-banggakan anaknya dengan kondisi tubuh yang gendut gitu, karena berbahaya. Karena juga kalau kita udah gendut, pasti semuanya pernah merasakan yang gendut itu kalau mau diet tuh susah banget turunin berat badannya kan, terutama saya sendiri gitu. Jadi kalau untuk teman-teman semua, kalau sudah gendut, ya dikurangin lah porsi makannya, dikurangin cemilan-cemilannya, apalagi kalau sudah yang suka makan malam, apalagi kalau sudah makan sambil langsung tiduran itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Mungkin ini video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari video yang kami berikan ini bisa diambil segi positifnya, bisa membangun pemikiran kita lagi menjadi pemikiran yang lebih sehat, bisa membantu tenaga kesehatan juga untuk bisa mengurangi angka penyakit obesitas yang ada di dunia ini. Mungkin ini video yang bisa kami sampaikan. Selebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Firda dan Kak Hana. Terima kasih.